Kitab Kisah Rasul 2 ayat 17-21 menuliskan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita adalah penggenapan dari nubuatan di atas. Melalui hidup kita, pencurahan roh atas seluruh manusia akan terjadi. Bersiaplah dan persiapkan diri sebaik mungkin. Bangun persekutuan yang mendalam dengan Tuhan, sehingga dimensi profetis yang ada dapat bertumbuh dengan kuat dan pesat. Teruslah membangun manusia rohani. Berdoalah dalam bahasa roh sedemikian rupa. Dengarkan dengan seksama bahasa roh yang keluar dari batin kita. Pastikan kita mengekspresikan pekerjaan roh yang ada dalam batin, sehingga proses pembangunan akan terjadi dengan sangat baik. Kesadaran akan realita Tuhan yang ada dapat bertumbuh dengan pesat, melingkupi batin setiap kita, bahkan sampai meluap. Akan tiba waktunya ketika kita bercakap-cakap dengan orang, tiba-tiba saja dari batin kita akan terpancar pekerjaan roh yang membuat orang tersebut mengalami jamahan Roh Kudus. Tidak perlu heran jika mereka langsung berkata-kata dalam bahasa roh. Tidak peduli latar belakang, status sosial, dan agama yang mereka anut. Tuhan akan menjamah dan memenuhi mereka dengan rohnya melalui hidup kita. Gereja Tuhan akan bergerak dalam dimensi profetis. Gereja akan memerintah hanya dengan berkata-kata. Bahkan arahan untuk bangsa kepada pemimpin-pemimpin daerah dan pemimpin negeri akan terjadi melalui gereja Tuhan. Kiprah kita, orang percaya, atas bangsa akan terus berlanjut. Hal ini akan terekspos sedemikian rupa. Jika di masa lampau, peran orang percaya yang membawa mantel profetis dalam memberikan arahan bagi para pemimpin bangsa sepertinya ditutup-tutupi, pada masa sekarang hal ini akan terbuka dan terlihat. Tidak hanya sampai di situ, kedaulatan Tuhan atas gereja juga akan sangat kental. Alam pun akan mengikuti suara Tuhan melalui gerejanya, dan maut akan ditelan dalam kemenangan. Kiprah gereja dan orang percaya akan begitu fenomenal di akhir zaman ini. Bangun manusia roh kita sedemikian rupa. Berfokuslah pada hal tersebut. Kegemparan akan terjadi melalui bait Roh Kudusnya, yaitu hidup kita. Kitab Yesaya pasal 66 ayat 6-8 menuliskan, dengar bunyi kegemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Amin.